Ya, kali ini kita akan membahas tentang ramalan yang menyebutkan pasca kejadian yang menimpa Nikita Mirzani dan asistennya Mael, dan tentang ramalan juga yang menyangkut pautkan dengan Dr. Reza Gladys. Yang pertama ini ada terawangan dari sosok yang terkenal ya, yang pernah dilabrak juga sama Nikita Mirzani, yaitu Hart Gumai ya. Beberapa waktu lalu ya, terkait dengan ramalannya Nikita Mirzani, sosok Hart Gumai ini kabarnya dilabrak ya, meskipun ujung-ujungnya Hart Gumai telah memberikan klarifikasi ya. Ya, paling klarifikasinya terkait dengan ini hanya pandangan dan bla 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 bla. Oke ya, teman-teman ya, terkait dengan Hart Gumai yang speak up meramalkan ini, ternyata dia meramalkan hanya kepada Dr. Reza Gladys. Mungkin dia takut ngeramal sosok Nikita Mirzani ya, karena pernah dilabrak itu dulu garis besarnya. Nah, ia meramalkan ya kondisi kesehatan Reza Gladys, pihak yang berseteru dengan Nikita Mirzani. Ia menyebut bahwa setelah penahanan Nikita, keadaan Reza Gladys dan suaminya akan semakin membaik, baik dari segi kesehatan maupun kebahagiaan. Kesehatan dan kebahagiaan ini mungkin melingkupi materi ya, bisnis, usaha dan lain-lainnya. Tapi bagaimana ceritanya kalau nanti Nikita Mirzani bebas, malah membalikkan fakta? Dr. Reza Gladysnya malah yang jadi tersangka. Ayo, di sini bisa nggak Bang Hart Gumai menjelaskan itu? Karena kan bukan berarti Nikita Mirzani walaupun dia jadi tersangka, walaupun dia sudah ditahan, dia akan diadili dan akan diputus bersalah. Ya, ini kejadian kan sama sosok Gus Samsudin. Sudah ditetapkan tersangka, sudah ditahan pula, tapi bebas. Kenapa? Karena buktinya tidak cukup ya. Oke, sekarang saya itu tadi ramalan dari Hart Gumai yang meramalkan malah ke sosok pelapornya, yaitu Dr. Reza Gladys. Sementara Nikita Mirzani dia enggan mengomentarin, mungkin karena takut guys. Ya, jadi di sini saya sudah buatkan ya teman-teman pandangan spiritual yang mungkin teman-teman tertarik untuk mendengarnya. 10 ramalan spiritual terkait Nikita Mirzani pasca penahanannya di Polda Metro Jaya. Oke, yang pertama adalah perjalanan hukum yang panjang. Energi yang terbaca menunjukkan bahwa kasus ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Akan ada perdebatan hukum yang sengit dan beberapa perubahan status dalam prosesnya. Jadi di sini yang bisa saya tangkap adalah tidak selesai dalam waktu dekat. Mungkin ya dalam proses waktu yang panjang, kan ini dikabarkan Nikita Mirzani 20 hari ya akan ditahan di Polda Metro Jaya. Bagaimana setelah 20 hari? Apakah akan ada pembebasan penahanan atau penangguhan penahanan? Ya, ini mungkin saja terjadi gitu ya, karena mungkin menimbang dari aspek pembelaan, dari barang bukti, dari saksi dan lain-lainnya ya. Dan ramalannya tadi menyebutkan bahwasanya akan ada perubahan status dalam proses yang berlangsung. Nah, ini apakah Nikita Mirzani ya bebas secara hukum atau ditarik laporannya sama Dr. Reza Gladys, ini nggak tahu. Pokoknya garis besarnya adalah ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat dan ada perubahan status dalam proses hukumnya. Yang kedua adalah dukungan dari lingkaran terdekat. Meskipun banyak yang menjauh, ada segelintir orang yang tetap setia dan akan menjadi pilar kekuatan bagi Nikita selama masa sulit ini. Yang pergi pada saat temannya dalam kondisi susah, kalian bisa nilai siapa dan bagaimana wataknya itu. Ya, kalau kita sudah bersiap, sudah berteman dengan seseorang, kita tahu dia adalah sosok yang kontroversial, kita tahu di dalam dirinya ada hal yang positif dan negatif. Tapi ketika dia kena musibah, kita pergi, itu sama dengan kita bobrok gitu ya. Kalau memang kita nggak siap dengan resiko itu semua, kita jangan berteman sama dia, gitu ya. Nah, itu sih. Ya, jadi yang stay sama Nikita Mirzani ya, yang saat ini stay mendukung, memberikan bantuan moral ya, semangat dan lain-lainnya, ini baru yang dinamakan teman gitu loh. Ya, teman itu ada waktu kita senang dan susah. Jadi bagi kalian yang punya teman, yang temannya Nikita Mirzani pergi pada saat Nikita dalam kondisi jatuh seperti ini, sama kalian itu asu ya. Oke ya, yang ketiga ya guys,
transformasi diri ya. Ada kemungkinan Nikita akan mengalami refleksi diri yang mendalam dan berusaha mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, terutama dalam cara ia berkomunikasi di ruang publik. Ya, ini beberapa waktu lalu setelah Nikita ditetapkan tersangka, kemudian ditahan, kan dia sempat bilang ya, ketika nanti ada kerjasama ya, baik dari orang, dari artis ya, dia harus neken kontrak kerjasama dan lain-lain agar hal ini tidak terulang kembali. Jadi ada perubahan nantinya pastinya, dan ini akan menjadi pelajaran juga buat Nikita Mirzani agar tidak dijebak ya. Pelajaran juga penting kepada asistennya Bang Mail gitu ya. Makanya di dunia artis itu hal seperti ini sebetulnya udah biasa ya, tapi karena ini hal yang biasa tapi bisa disangkut pautkan dengan hukum dan bisa dijebloskan ke ranah hukum pidana, maka ini kedepannya harus jadi perhatian buat Nikita Mirzani dan artis-artis lainnya. Bukan hanya Nikita Mirzani tapi artis-artis lainnya. Oke ya. Oke, yang keempat, kejutan dalam kasus. Akan ada fakta baru yang muncul dan mengubah arah kasus ini, baik yang menguntungkan atau justru menambah tekanan bagi Nikita Mirzani. Nah, tekanan ini saya konteksnya melihat ya, pandangan saya melihat tekanan ini berarti kasus ini makin lama makin serius, makin dalam gitu. Apakah ini pengertiannya Nikita Mirzani akan kesulitan untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan suatu bukti yang meringankan beliau ya, untuk mendapatkan hukuman yang ringan ataupun pembebasan sekaligus gitu ya. Nah, ini nantinya akan dialami oleh Nikita Mirzani ya teman-teman. Intinya akan ada momen ya, baik itu menguntungkan ataupun justru tekanan malah memperburuk. Ini antara dua yang akan muncul. Tinggal sisi-sisi mana, apa yang membuat itu menjadi baik atau buruk, nantilah pastinya akan berjalan secara perlahan, walaupun memang proses hukum ini seperti ramalan yang pertama tadi tidak dalam waktu yang singkat. Kelima adalah karir di dunia hiburan. Setelah keluar dari tahanan, karirnya tidak akan langsung redup. Justru ia akan mendapatkan lebih banyak perhatian meskipun dengan cerita yang berubah. Tentu udah pastilah sosok Nikita Mirzani itu ya punya banyak penggemar, punya banyak loyalitas penggemar gitu loh. Gak mungkin sosok Nikita Mirzani ya jatuh begitu saja walaupun dia terjerat kasus hukum. Ini udah bolak-balik loh dia terjerat kasus hukum. Jadi penggemarnya dia itu loyalitasnya tinggi gitu. Masih banyak yang mendukung beliau gitu. Segala sesuatu hal atau pribadi atau sosok pasti akan melakukan banyak kesalahan, tapi kan ada juga yang kebaikan dalam diri dia. Nah, Nikita Mirzani demikian juga kan, ada kesalahan juga ada yang kebaikan yang dilakukannya gitu ya. Oke, yang keenam adalah konflik dengan orang-orang lama. Beberapa orang yang dulu dekat dengannya akan berbalik arah, bahkan akan ikut mempersulit situasi hukumnya dengan membuka fakta-fakta baru. Siapa ini nanti yang akan buat seperti ini ya? Kalian jangan coba-coba muncul kalau nggak mau nanti dihajar sama netizen ya. Kalian aji mumpung momen Nikita Mirzani jatuh, kalian muncul terus malah mengolok-olok dia. Ini kalian tuh sampah kalau kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Orang lagi berduka malah kalian olok-olok ya, jangan. Kalian juga nggak tahu kapan duka itu datang kepada kalian, kapan bala itu datang kepada kalian. Jadi jangan lakukan itu kepada Nikita Mirzani. Ya, ketujuh ya, masalah kesehatan mental dan fisik. Stres yang dialami bisa berdampak kepada kesehatannya. Ada kemungkinan ia akan mengalami gangguan tidur atau kecemasan yang tinggi. Ya gimana nggak gangguan tidur? Di Polda, di tahanan itu nggak kayak di rumah. Ada AC, ada batal empuk, ada perawatan lengkap ya, membuat relaksasi tidur Nikita Mirzani nyaman. Ya udah pastilah nggak bisa tidur ya. Ini ramalan yang ketujuh ya. Yang kedelapan, perubahan energi finansial. Secara finansial ia akan mengalami guncangan yang cukup besar, namun ada peluang besar bagi Nikita untuk bangkit dengan cara yang tidak terduga. Ya walaupun guncangannya besar, ekonominya kemudian akan stuck ya, tapi kan duit Nikita udah banyak ini. Duit Nikita tuh udah banyak banget gitu loh. Bahkan dia kan artis yang berapa gitu, nomor
terkaya gitu ya. Untuk kerja aja beberapa tahun, gak usah kerja beberapa tahun aja udah aman kehidupan dia sampai ke anak cucu ya ibaratnya. Oh ya, itu faktanya itu. Yang ke-9 adalah pertemuan dengan sosok berpengaruh. Ada kemungkinan ia akan bertemu seseorang yang bisa memberikan pengaruh besar terhadap kehidupannya terkait dengan kasus hukumnya. Siapa ini ya? Mentorkah, pasangankah, atau rekan atau teman, rekan bisnis dan lain-lainnya? Ya kita salah satu aja lah, sosok Hotman Paris gitu kan. Dekat banget dengan sosok Nikita Mirzani. Ya, beliau adalah sosok paling dekat kalau saya lihat sih. Yang ke-10 adalah karma dan perjalanan hidup. Semua kejadian ini adalah bagian dari perjalanan hidup atau perjalanan spiritual dari Nikita Mirzani. Ini adalah titik balik yang akan menentukan masa depannya. Apakah ia akan lebih bijak atau justru semakin kontroversial. Nikita Mirzani dibangun dengan pondasi kontroversi ya. Tidak ada kontroversi di dunia artis, maka tidak ada asam manis ya. Asam manis pedas dalam per dunia hiburan tanah air. Jadi kehadiran Nikita Mirzani ya, walaupun banyak yang membilang ini manas-manas ini, ya itu tadi bumbunya gitu ya. Di dunia entertainment apapun ya, di media sosial harus ada perasanya. Makanan kalau nggak ada perasanya kurang mantap. Jadi kalau Nikita Mirzani kelak akan ditahan di Polda ataupun ditetapkan tersangka dan dijatuhi hukuman beberapa tahun, maka kemungkinan ya akan hambar dunia perartisan Indonesia. Oke, mungkin sampai situ dulu ramalan-ramalan. Ingat, yang dari 1 sampai 10 itu bukan ramalan Hatgumai. Yang Hatgumai itu terkait dengan kesehatan Reza Gladys aja, dan dia nggak berani nyenggol Nikita Mirzani lagi karena pernah disentak ya. Kalau ramalan itu memang kalau yang nggak bagus-bagus memang harusnya disentak aja. Oke, mungkin sampai sini dulu ya buat teman-teman. Sehat-sehat kalian semua yang masih puasa, semoga puasanya lancar ya. Walaupun kalian nontonnya udah habis puasa, ya udahlah, besok lah. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.